Kita ke Tarakan, Kalimantan Utara, kepolisian terus menyelidiki kasus bisnis tambang emas ilegal dan perdagangan tidak resmi lain yang melibatkan personel Polri. Polisi juga menyelidiki dugaan peredaran narkoba terselubung dari kontainer pengiriman pakaian bekas yang dijalankan tersangka. Anggota polisi Bribtu HSB tidak berkutik saat ditangkap di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara 4 Mei lalu. Ia ditangkap terkait pengelolaan tambang emas ilegal dan peredaran pakaian bekas. Kepolisian daerah Kalimantan Utara menduga adanya penyelundupan narkoba melalui kontainer pakaian bekas tersangka. Kini polisi sudah menahan tersangka dan 3 orang lain. Dalam kasus ini, polisi telah menyita aset tersangka berupa rekening, alat berat, mobil, speedboat, dan juga bangunan. Mengapa praktik bisnis ilegal anggota polisi ini baru terendus pihak kepolisian? Seperti apa penelusuran aliran uang dan bagaimana pula pihak lain yang akan dimintai keterangan termasuk Pemda setempat. Saya akan bahas bersama Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Pak Wahyu, selamat petang. Sehat, Pak? Sehat, selamat petang Mbak Sofi. Ini ada 2 kasus ya Pak ya, yang satu di Blora, yang satu di Kalimantan. Nah ini kira-kira kalau sampai terjadi seperti ini pengawasan internal kepolisian itu seperti apa sih? Ya, ini yang menjadi masalah Mbak Sofi. Jadi kalau kita perhatikan dua-duanya ini sudah berlangsung lama. Kalau itu berlangsung lama, ini ada 2 pertanyaan besar. Pertanyaan pertama, apakah memang tidak terdeteksi? Atau yang kedua, apakah memang itu sengaja dipelihara untuk dinikmati? Untuk dinikmati, ya. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Sehingga menurut kami Kompolnas melihat ini harus kita kawal, bukan hanya Kompolnas, tetapi masyarakat harus mengawal ini karena era sekarang sudah nggak zamannya lagi, era backing-backingan, kemudian kita menggunakan kewenangan untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan ini kan polanya jelas menggunakan kewenangan, lalu ada tindakan kolutif, kemudian bagaimana kelompok itu untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan lain bisa menikmati penyalahgunaan ini. Ini kan yang harus didalami kan di situ tuh Mbak Sofi. Ya. Oke, ini berarti kan 2 pertanyaan tadi, satu bisa saya simpulkan bahwa ada kemungkinan backing-backingan. Tapi itu nanti akan saya lanjutkan bertanya kepada Pak Wahyu. Tapi ini dulu Pak Wahyu, kalau kemudian 2 kasus ini sudah terjadi lama dan ini melibatkan yang satu melibatkan uang yang tidak sedikit. Padahal seharusnya disetor. Di sisi lain, satu kasus melibatkan bisnis yang ilegal dan ini bisnisnya lumayan besar. Apakah masyarakat bisa curiga, boleh curiga bahwa bisnis ilegal, tindakan-tindakan seperti ini yang serupa itu terjadi di banyak daerah? Harus curiga. Menurut saya harus curiga. Era sekarang ini sudah nggak era zaman dulu. Eranya sudah semuanya bisa melihat secara terbuka, bisa melihat secara transparan. Apalagi kita sudah sepakat menerapkan good governance ya. Artinya transparansi, akuntabilitas harus kita kedepankan. Dan kalau masyarakat curiga itu wajar. Saluran untuk curiga itulah yang harus dimanfaatkan secara benar dengan prosedur yang benar. Karena tidak mungkin pengawas itu mengetahui semua. Banyak informasi-informasi justru dari informasi masyarakat. Maka ketika kemudian ada upaya untuk menutup hal-hal seperti ini, menutup hal yang ilegal ini, masyarakat harus berani menginformasikan. Salah satunya ke Kompolnas. Kompolnas merahasiakan itu semua dan kami akan segera bertindak, termasuk kami selalu memblow up kasus seperti ini agar apa? Kita blow up bukan untuk kepentingan menjelekkan polisi, justru membantu polisi bahwa ada yang tidak benar di antara oknum itu, bahwa yang tidak benar di dalam organisasi itu, mari kita perbaiki bersama-sama. Itu saya kira harus ke sana arahnya Mbak Sofi. Ya. Seperti yang dibilang oleh Pak Kapolri beberapa waktu lalu ya. Jadi ikan itu harus jangan busuk dari ekor sampai kepala. Tapi begini, Pak Wahyu, ini kan saya mau bedah satu persatu kasus terlebih dahulu. Yang satu adalah kasus penggelapan uang. Ini kan seharusnya disetor, lalu yang disetor hanya sebagian, sisanya disimpan. Katanya untuk investasi, tapi kan itu harus dipelajari lebih lanjut lagi. Pengawasannya sebenarnya seperti apa? Kok ini ada uang negara, harusnya disetor, tapi kan harusnya kelihatan ya, berapa yang disetor, berapa yang tidak gitu. Kenapa bisa sampai selama ini baru ketahuan? Itu ada dua kemungkinan. Satu, karena pengawasan lemah. 2, karena sengaja tidak diawasi.
ini gunanya nanti proses pendalaman di situ. Apakah memang benar-benar ada kelemahan di dalam mekanisme pengawasan? Kalau itu yang terjadi, maka harus kita perbaiki sistemnya. Tapi kalau persoalannya memang sengaja tidak diawasi, dalam tanda petik melindungi, maka oknumnya ini harus diberesi. Kedua ini harus dilakukan simultan, nggak bisa satu-satu. Karena ini kan belum jelas semua mana buktinya, tetapi setidaknya secara empirik menunjukkan ada persoalan di sini. Oke, jadi pengawasnya pun harus juga dicek ya Pak ya, harus diselidiki juga ya? Oke. Terutama kami Kompolnas kan salah satu mitra kami kan Irwasda, Irwasum. Itu yang sekarang ini sedang kita kelola betul untuk benar-benar fungsi pengawas itu benar-benar bisa memberikan harapan ke masyarakat memang Polri kerjanya benar gitu ya. Pak Wahyu, untuk kasus yang kedua yang ada di Kalimantan itu kan sudahlah ada tambang emas ilegal, lalu ada peredaran pakaian bekas yang tidak tahu perizinannya, lalu ada indikasi bahwa itu digunakan untuk penyelundupan narkotika. Ini kalau masyarakat melihatnya secara gamblang kok seolah-olah cara beroperasinya seperti mafia, Pak Wahyu. Iya, kalau Mbak Sofi bicara seperti mafia, saya pun menyimpulkan seperti itu. Karena begini, penambangan liar itu menurut data yang saya peroleh sudah berjalan 6 tahun lebih. Artinya bukan baru kemarin. Nah, sementara mengapa baru terungkap sekarang? Nah, ketika saya coba melakukan wawancara belum mendalam, tapi setidaknya untuk mencari data-data empirik yang ada, rupanya peran sosok HSB ini sangat kuat sekali di sana. Dia pangkatnya Bribtu, dia kebal hukum. Informasi yang saya peroleh, dia sudah berkali-kali diperiksa di Paminal. Jadi ada yang melaporkan sudah ada Mbak, melaporkan diperiksa di Paminal. Paminal itu di bawahnya Propam, tetapi ternyata tidak terbukti. Nah, dan saya terus terang harus memberikan apresiasi kepada Kapolda dan tim bentukannya karena berani walaupun itu anggota, walaupun itu merupakan anggota Polri, Kapolda dan jajarannya dan arti bentukannya berani menangkap dan jenis terbuka mengatakan bahwa ini ada persoalan dan ini harus diungkap dan sekarang ditahan. Itu saya kira yang harus kita apresiasi karena disitulah keberanian untuk mengungkap soal nanti siapa yang dan sebagainya. Karena terakhir informasi kan ada backing. Saya kira kalau menurut saya justru harus berani nanti aktor di belakangnya yang bermain itu harus berani kita berani kita dalami dan kita lakukan tindakan, Mbak. Ya. Nah, sebenarnya praktik backing membackingi di antara aparat kepolisian, antara yang lebih rendah dan lebih tinggi jabatannya, itu masih banyak terjadi nggak sih Pak di Indonesia? Kalau bicara banyak dan tidak kan saya tidak berani bicara karena data harus valid, Mbak. Tetapi secara kasat mata kita melihat ada fakta-fakta itu. Artinya masih ada. Tapi pertanyaannya banyak atau tidak, saya tidak berani memberikan justifikasi. Tapi kalau masih ada, ya. Karena bukti-bukti menunjukkan seperti itu. Saya kira ini merupakan awal keberanian kita untuk karena sudah ada yang berani seperti Kapolda Kaltara berani mengungkap seperti itu. Ya sekarang yang lainnya harus juga berani karena Kapolri pun sudah berikan jaminan kalau memang ada yang nggak benar ya kita tindak. Kalau memang itu anggota ya kita tindak ya saya kira itu ya. Ada beberapa argumentasi yang apologetik begitu ketika ada aparat hukum melakukan kesalahan katanya gara-gara gajinya terlalu sedikit. Anda setuju nggak dengan ini, Pak Wahyu? Begini, Mbak, gaji itu kan relatif, Mbak. Kalau sudah siap jadi polisi, siap jadi ASN, jadi abdi negara, ya jangan jadi seperti pengusaha. Itu memang itu pilihan hidup kan. Kalau sudah niat untuk menjadi penegak hukum, jangan kemudian alasannya karena sebetulnya dengan gaji yang ada itu sudah cukup untuk hidup, Mbak ya. Tapi untuk hidup mewah mungkin nggak cukup. Saya ingin mengutip satu dosen saya, almarhum Profesor Sudarjo yang mengatakan kerja polisi itu rumusnya O2 plus H. O yang pertama itu otot karena dia harus punya fisik yang bagus. O yang pertama, yang kedua itu otak karena harus cerdas. Hanya itu hati nurani. Jadi dia boleh profesional, dia boleh hebat, dia boleh punya kompetensi tinggi. Tetapi ketika kerja tanpa hati nurani,
hasilnya tentu Baik. nggak berkah Mbak itu kalau Nggak berkah. ya. Oke, Ya. terakhir Pak Wahyu, Ya. ini kan kalau menurut saya pribadi ada sekian banyak kejadian selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi dua kejadian terakhir ini sebaiknya dijadikan momentum oleh para pejabat di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan anak buahnya bersih. Apa yang kira-kira menurut Anda harus dilakukan Kapolri, Kapolda beserta jajarannya? Kapolri harus berani membackup aparatnya yang berani membuka data dan fakta mengenai hal seperti ini. Artinya jangan kemudian, karena begini, ini contoh saya dapat informasi entah benar tidak, tapi informasi saya peroleh, itu katanya ketika kemarin-kemarin ada anggota polisi kemudian meriksa ke gudangnya HSB langsung diputasi. Nah, saya berharap level Kapolri sampai level di bawah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu benar-benar memberikan jaminan kepada anggotanya. Kalau Anda benar, Anda kerja dengan sesuai prosedur, Anda kerja menegakkan hukum sesuai dengan aturan, ya di backup. Jangan kemudian justru disalahkan. Kami Kompolnas siap mengawal itu, Pak. Oke, baik. Kita tentu berharap ini jadi momentum bagi Kapolri, Kapolda, seluruh jajarannya buat bersih-bersih. Karena nggak cuma bikin miris ya Pak ya, harusnya Kepolisian Republik Indonesia malu kalau kemudian ada anggota-anggota yang tindakannya ilegal seperti ini. Pak Wahyu, iya, betul. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya. Terima kasih sama-sama Mbak Dewi. Selamat Terima malam. kasih.